Ini pertemuan ke-10 kita hari ini. Temanya masih berkaitan dengan apa yang saya tugaskan kemarin. Nah, jadi saya minta, jadi terkadang gini, terkadang mahasiswa itu dia lebih bisa menangkap pelajaran yang ada yang bisa lebih menangkap pelajaran dan lebih dalam ketika dia membaca dari sumber yang beragam. Makanya kemarin saya berikan penugasan mencari materi dengan tema yang terkait. Nah, kemudian bisa jadi mahasiswa ada hal-hal yang menjadi pertanyaan, dan jika ingin ditanyakan saat perkuliahan langsung seperti ini, ya itu sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Silakan ditanyakan. Jadi materi kita masih terkait dengan besi dan baja. Nah, jadi besi, jadi ini ada perbedaan ya, ada perbedaan antara besi dan baja dalam istilah keteknikan. Kalau istilah umum mungkin sama aja, beli baja, beli besi. Jarang orang bilang beli baja kan? Kebanyakan orang bilangnya beli besi. Besi apa? Besi kawat, besi batangan, besi bulat, besi hollow gitu. Tapi dalam keilmuan teknik itu ada perbedaan antara besi dan baja. Ya. Kalau dalam istilah bahasa Inggris, baja itu biasanya disebut dengan steel. Steel ya. Apa yang dimaksud dengan steel? Apa yang dimaksud dengan baja? Yaitu Fe ketika dia dipadu dengan karbon. Jadi Fe dipadu dengan karbon. Dan persentase karbonnya di bawah 2,1%. Nah, itu yang dinamakan dengan baja. Jadi paduan antara Fe dengan karbon, Fe3C ya, Fe3C. Jadi kalau Fe berpadu dengan karbon, karbonnya 1, Fe-nya 3, dia saling mengikat. Nah, konsentrasi karbonnya itu di bawah 2,1%. Nah, itu yang dinamakan dengan baja. Nah, sedangkan besi cor ya, itu untuk paduan Fe dengan karbon yang konsentrasi karbonnya lebih dari 2,1%. Ya, lebih dari 2,1%. Jadi bedanya itu, bedanya di persentase kandungan karbonnya. Nah, semakin jadi steel itu sendiri masih dibagi lagi. Nah, secara umum dibagi 3. Ada yang membagi 3, ada yang membagi 4, ada yang membagi 6. Nah, tapi secara umum nanti secara lingkup besarnya dia dibagi menjadi 3 jenis baja karbon. Yang pertama baja karbon rendah. Jadi kandungan karbonnya hanya antara sekitar 0,12 sampai 0,3%. Jadi ini sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali. Dia kan ini ada baja nih, baja batangan. Baja batangan, kemudian ada Fe nih untuk membuat batangan baja. Nah, kandungan karbon itu hanya 0,12%. Tuh bayangkan, sangat sedikit sekali. Atau 0,3% paling tinggi untuk baja karbon rendah. Nah, itu jumlahnya bisa Anda bayangkan nih, sangat kecil sekali ya. Tapi paduan yang kecil itu bisa mengubah karakteristik baja. Ya, bisa mengubah sifat mekanik dari baja. Nah, itu luar biasanya ya, paduan itu. Untuk kandungan karbon 0,12 sampai 0,3% itu disebut dengan baja karbon rendah. Kalau yang di bawah 0,12 dia disebut apa? Yaitu baja murni ya, Fe. Yang di bawah 0,12 ini dia baja lunak namanya. Kadang orang mengkategorikan juga ke dalam kategori baja karbon rendah. Tapi kalau dilihat sifat mekaniknya itu belum bisa, masih sulit diproses tuh. Di bawah 0,12 ini masih sulit diproses. Ya nggak bisa ditempa, nggak bisa dicanai, nggak bisa dilakukan proses-proses lainnya gitu. Nah, yang kedua adalah baja karbon menengah. Baja karbon menengah ini karbonnya antara 0,3% sampai 0,8%. Nah, jadi di atas 0,3 sampai 0,8. Nah, baja karbon rendah ini contohnya apa? Baja-baja yang banyak kita temui ya, dalam keseharian itu yang dipakai untuk tali jendela, tali pintu,
yang untuk dipakai untuk tiang-tiang apa ya, tiang-tiang yang umum lah, tiang bendera juga itu dinamakan baja karbon rendah. Nah, Mikrofon Pak Ahmed, Pak. oke, ya ya. Baja-baja yang sering kita temukan di toko-toko bangunan nih, kan banyak tuh baja-baja jenisnya, ada yang bulat, ada yang hollow, ada yang batangan ya. Itu semuanya adalah baja karbon rendah. Ya, karena biasanya kalau baja karbon menengah itu di penempatannya dipisahkan dengan baja karbon rendah. Nah, baja karbon menengah itu contohnya apa nih? Baja karbon menengah contohnya apa? Ini sifatnya lebih keras dibandingkan baja karbon rendah ya. Kalau baja karbon rendah itu keras, tapi baja karbon menengah ini lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Apa contohnya? Contohnya rel kereta api. Nah, itu BKM itu. Baja karbon menengah ya. Itu keras sekali, motongnya susah tuh. Kalau Anda sering lewat di Tabing tuh, malam-malam suka ada perbaikan rel, ada yang las itu lama sekali itu. Motong juga lama sekali. Ya, motongnya juga dengan gerinda yang khusus. Ya, gerindanya khusus tuh. Mata gerindanya. Karena memang dia punya sifat mekanik yang berbeda dengan baja karbon rendah. Nah, kemudian di atas ini, di atas 0,8% ada yang namanya baja karbon tinggi. Ya, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi ini konsentrasi karbonnya antara 0,8 sampai 2,1. Contohnya apa? Contohnya apa? Ini biasanya banyak dipakai di alat tempur ya, alat tempur. Kayak Panzer, tank baja itu dia pakai baja karbon tinggi. Ini lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi dia, lebih keras sekali. Sangat keras sekali. Motongnya ada tekniknya. Dia butuh teknologi tinggi. Oke. Di atas 2,1, di atas 2,1 ini dia udah nggak termasuk baja lagi. Dia udah masuk kategori besi cor. Nanti besi cor ini banyak lagi pembagiannya. Ada besi cor kelabu, ada besi cor putih, dan terus sesuai dengan konsentrasi jumlah karbonnya gitu. Selain dari baja dan besi cor, juga ada ini saya pakai Zoom pribadi nih. Cuma 10 menit lagi nih waktunya. Jadi nanti kita sambung atau kita akhiri aja. Kalau ngulang lagi nih butuh waktu lagi joinnya. Oke, saya pendek aja lah. Nah, jadi ada lagi baja besi atau baja paduan. Nah, ini biasanya Fe3C dipadu lagi dengan mangan, dengan krom, dengan atau material-material lainnya yang tujuannya adalah untuk membuat sifat mekanik tertentu. Ya, misalnya kalau untuk dia butuh yang tahan karet, tahan karat, maka dia dipadu dengan krom. Nah, jadilah dia stainless steel. Ya, stainless steel itu dia perpaduan dengan krom. Kalau dia butuh materi yang lebih kuat lagi, maka dicampur dengan mangan atau juga dengan paduan-paduan lainnya. Nah, ada pertanyaan di sini, makin tinggi karbon, Fe-nya ini jadi semakin kuat atau gimana gitu? Atau gimana? Nah, ini butuh pembuktian. Jadi butuh pembuktian secara mekanik ya, secara mekanik. Dan mungkin kalau Anda ingin membuktikan nanti bisa dengan pengujian. Nah, tapi secara teoritis ya, mungkin sudah banyak melakukan pengujian secara teoritis sampai batasan tertentu ketika jumlah karbonnya ditambah dia tambah kuat. Nah, tapi ketika dia udah melewati batas tertentu yang lain, dia menjadi lebih getas. Ya, di atas 2,1 mungkin dia akan lebih getas dibandingkan yang di bawah 2,1. Jadi nggak mutlak ya, nggak mutlak semakin tinggi karbon otomatis ya, semakin kuat, nggak seperti itu. Gitu. Ada batasan-batasan tertentu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini diagram fasa Fe3C. Di sini yang mengkategorikan ya, ini sini ada 0,02 nih. Nah, ini batasan baja karbon rendah nih, sampai 0,08. Nah, ini yang terakhir baja karbon tinggi sampai 2,0, 2,1 sebenarnya. Jadi 2,1. Nah, kalau yang bentuk lain ini kita akan belajar nanti di praktikum ya. Ini adalah bentuk nih, bentuk fasa, struktur mikro dari baja saat dia dilakukan temperatur tertentu, diberikan persentase karbon tertentu. Oke.